Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok A1D akan mempresentasikan materi mengenai pemeriksaan HB, metode Sahli, dan POCT. Nah, untuk anggota-anggota kelompoknya, yang pertama ada Azira Syifa Ramadhani, yaitu saya sendiri, dan Vita Anisi, teman saya. Yang pertama adalah pemeriksaan HB. Pemeriksaan hemoglobin atau HB merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur hemoglobin di dalam darah. Hemoglobin sendiri adalah protein pada sel darah merah yang berfungsi membawa oksigen ke organ dan jaringan tubuh. Baik, untuk materi pertama akan dibawakan oleh teman saya, Vita. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pemeriksaan HB dengan metode Sahli. Pengertian pemeriksaan metode Sahli. Metode Sahli adalah metode pemeriksaan hemoglobin yang dilakukan secara visual. Pemeriksaan hemoglobin dengan cara darah diencerkan dengan larutan HCl agar hemoglobin berubah menjadi asam hematin. Kemudian dicampur dengan Aquades hingga warnanya sesuai dengan warna standar. Penggunaan HCl dikarenakan asam klorida adalah asam monoprotik yang sulit menjalani reaksi redoks. Selain itu juga merupakan asam yang paling tidak berbahaya dibandingkan asam kuat lainnya. HCl mengandung ion klorida yang tidak reaktif dan tidak beracun. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, asam klorida merupakan regen pengasam yang sangat baik. Penambahan HCl dalam darah, maka HCl akan menghidrolisis hemoglobin menjadi globin perlohem. Tujuan pemeriksaan. Tujuan dari pemeriksaan HB menggunakan metode Sahli adalah untuk mengetahui kadar HB seseorang dalam gram per desiliter. Hemoglobin dalam darah akan diubah menjadi hematin asam. Kemudian, warna yang terjadi dibandingkan dengan standar warna dalam alat Sahli. Alat dan bahan. Yang pertama, hemometer atau hemoglobinometer. Terdiri dari standar warna hemometer, tabung pengencer hemometer, pipet hemoglobin, batang pengaduk, pipet Sahli, dan pipet tetes. Yang kedua, kapas atau tisu. Yang ketiga, HCl 0,1 N. Yang keempat, sampel darah. Dan yang kelima, Aquades. Cara kerja. Yang pertama, tabung hemometer diisi dengan larutan HCl 0,1 N sampai tanda 2. Yang kedua, darah kapiler atau pena dihisap dengan pipet Sahli sampai tepat pada angka 20 cm 0,02 ml. Yang ketiga, kelebihan darah yang melekat pada ujung luar pipet dihapus dengan kertas tisu secara hati-hati. Jangan sampai darah dari dalam pipet berkurang. Yang keempat, darah sebanyak 0,02 ml tersebut dimasukkan ke dalam tabung yang berisi larutan HCl tadi tanpa menimbulkan gelembung udara. Kemudian, darah diaduk menggunakan batang pengaduk sampai homogen dan tunggu sampai 3 menit. Yang kelima, pipet dibilas sebelum diangkat dengan jalan menghisap dan mengeluarkan HCl dari dalam pipet secara berulang-ulang 3 kali. Yang keenam, tunggu 5 menit untuk pembentukan asam hematin. Yang ketujuh, asam hematin yang terjadi diencerkan dengan Aquades, tetes demi tetes sambil diaduk dengan pengaduk dari gelas sampai didapat warna yang sama dengan warna standar. Kemudian membaca kadar hemoglobin yang tertera pada tabung pengencer tersebut. Hasil interpretasi atau cara membaca hasil. Cara membaca hasil pemeriksaan yaitu dengan membaca hasilnya pada meniskus bawah dengan gram persen. Satu trip dihitung 0,2 gram persen yang ada pada tabung Sahli dan dinyatakan dalam gram per desiliter. Contohnya, skala dalam tabung adalah 12. Artinya, HB pasien menunjukkan kadar 12 gram per desiliter. Kadar hemoglobin normal pada wanita dewasa berkisar antara 12 sampai 15 gram per desiliter.
Sedangkan kadar hemoglobin pada pria dewasa berkisar antara 13 sampai 17 gram per desiliter. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu pemeriksaan HB dengan metode POCT. Pemeriksaan POCT atau Point of Care Testing glukosa pertama kali diperkenalkan di rumah sakit pada tahun 1986. Penggunaan POCT glukosa mempunyai keunggulan yaitu mempercepat TAT atau turnaround time dan memperbaiki pelayanan pasien. POCT sendiri didefinisikan sebagai pemeriksaan yang hasilnya dapat diketahui sesegera mungkin dalam membantu menentukan tindakan selanjutnya bagi pasien. Salah satu contohnya ialah glukosameter. Penggunaan alat glukosameter yang utama ialah untuk monitoring dan bukan untuk diagnosa pasti, karena terdapat beberapa limitasi dari glukosameter, yakni dapat menggunakan sampel darah kapiler. Penggunaan darah kapiler memiliki beberapa kontraindikasi seperti pada kasus gangguan sirkulasi perifer yang berat, misalnya dehidrasi pada koma, ketoasidosis, hipotensi berat, gagal jantung, dan lain-lain. Untuk tujuan pemeriksaannya, POCT merupakan suatu alat portable yang digunakan sebagai alat penunjang pemeriksaan di laboratorium, di mana tujuannya untuk melakukan pemeriksaan glukosa dengan prinsip membaca warna yang terbentuk dari sebuah reaksi antara sampel yang mengandung bahan kimia tertentu dengan reagen yang ada pada strip. Pemeriksaan POCT glukosa digunakan untuk pemantauan pasien dengan hiperglikemia, bukan untuk mendiagnosis diabetes mellitus. Kebanyakan pemeriksaan POCT glukosa menggunakan darah kapiler sebanyak 1 tetes atau lebih tanpa eritrosit dilisihkan, atau whole blood. Kadar glukosa plasma lebih tinggi sekitar 12% dibandingkan dengan kadar glukosa pada sampel whole blood pada keadaan hematokrit normal. Untuk alat dan bahannya, yang pertama, alatnya ada lancet, alat glukosameter, dan bahannya ada sampel whole blood atau darah kapiler, jarum dan strip, kapas alkohol, hemsoken, dan wadah limbah infeksius. Baik, untuk cara kerjanya, yang pertama, alat glukosameter disiapkan, kemudian jarum dimasukkan dalam lancet dan dipilih nomor pada lancet sesuai ketebalan kulit pasien. Yang ketiga, chip khusus untuk pemeriksaan glukosa dimasukkan pada alat glukosameter pada tempatnya sesuai alat glukosameter. Selanjutnya, strip dimasukkan pada tempatnya sesuai alat glukosameter. Selanjutnya, jari kedua atau ketiga atau keempat dari pasien dibersihkan dengan menggunakan kapas alkohol, lalu dibiarkan mengering. Kemudian, darah kapiler diambil dengan menggunakan lancet yang ditusuk pada jari kedua atau ketiga atau keempat dari pasien. Kemudian, sampel darah kapiler dimasukkan ke dalam strip dengan cara ditempelkan pada bagian khusus pada strip yang menyerap darah. Kemudian, hasil pengukuran darah glukosa akan ditampilkan pada layar strip. Hasil pengukuran kadar glukosa akan ditampilkan pada layar glukosameter. Strip kemudian dicabut dari alat glukosameter dan jarum dibuang dari lancet. Baik, kemudian untuk pembacaan hasil atau cara membaca hasil atau hasil interpretasi. Pengukuran kadar hemoglobin atau HB dengan metode POCT yang dilakukan melalui pemeriksaan menggunakan strip test, pengambilan sampel darah responden diletakkan pada strip HB, kemudian strip HB tersebut dimasukkan pada alat cek HB. Maka secara otomatis nilai kadar HB akan terdeteksi pada alat. Misalnya, pada saat pemeriksaan HB, nilai kadar HB pada alat glukosameter menunjukkan angka 78 mg per desiliter. Maka kadar HB orang tersebut adalah 78
dan termasuk kadar yang normal. Kesalahan teknis yang dapat mempengaruhi pemeriksaan POCT. Yang pertama, tidak membersihkan jari pasien sebelum pemeriksaan, tekanan pada jari pasien atau milking untuk mendapatkan spesimen, penusukan dilakukan sebelum alkohol kering, tidak membersihkan tetes darah pertama dengan kapas, serta kesalahan operasional alat POCT glukosa. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan pada presentasi kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa ditanyakan di forum diskusi Lensa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.